Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamas Dwi Prayogo dengan NIM E2019-2354. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang sumber daya manusia kreatif, yang dimana selaku saya sebagai moderator dan juga pemateri akan menjelaskan materi yang bagian bab pertama, yaitu sumber daya manusia kreatif. Lah, jadi Richard Florida dalam buku Sumber Daya Ekonomi Kreatif eh, menggolongkan sumber daya manusia kreatif itu di Amerika menjadi strata baru yang disebut strata kreatif. Nah, Florida mengemukakan bahwa sumber daya ekonomi kreatif itu terdiri dari dua komponen utama. Nah, yang pertama itu inti super kreatif, yang kedua adalah pekerja kreatif profesional. Nah, yang dimaksud dengan inti super kreatif itu apa? Jadi, yang pertama adalah inti super kreatif. Apa sih inti super kreatif? Itu adalah eh, suatu strata kreatif yang terdiri dari ilmuwan dan insinyur, profesor pada universitas pujangga dan pengarang cerita, seniman dan seniawati, dan lain sebagainya. Hal utama yang harus dilakukan dalam intensif berperan. Jadi, hal utama yang harus dilakukan dalam pekerjaan kreatif adalah yang super integratif ini, ialah menghasilkan suatu bentuk baru atau desain yang dipergunakan secara luas. Misalnya desain produk yang dapat dibuat secara luas, dijual dan digunakan. Teori dan strategi yang dapat dipertontonkan setiap kali. Seperti itu inti super kreatif. Yang kedua adalah pekerja kreatif profesional. Yang dimaksud dalam ini adalah yang pada umumnya bekerja pada industri yang memiliki karakteristik dalam mengintensifkan penggunaan ilmu pengetahuan, seperti industri berbasis teknologi tinggi, berbasis jasa keuangan, berbasis hukum, dan praktisi kesehatan, dan lain sebagainya. Semua individu tersebut terlibat dalam penyelesaian masalah yang memerlukan kreativitas. Nah, mereka biasanya mengombinasikan metode standar dengan cara yang unik. Nah, misalnya dokter, pengacara, atau manajer pada umumnya melakukan hal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, jadi dalam hal luas, sumber daya manusia kreatif adalah orang-orang yang menciptakan ide-ide baru, teknologi dan metode baru, serta kandungan baru. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia yang selalu mengasah kepekaan dan kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ditemukan dalam dunia nyata. Jadi ya, sumber daya kreatif adalah suatu eh, pelakunya orang-orang yang kreativitasnya itu tinggi, imajinasinya tinggi, entah itu dari segi teknologi atau menciptakan metode baru, seperti itu. Dan yang kedua, pola pikir kreatif masa depan. Nah, jadi fondasi ekonomi kreatif itu apa sih? Nah, fondasi ekonomi kreatif adalah modal insani yang terdiri dari modal intelektual yang diwujudkan dalam bentuk pola berpikir kreatif. Nah, pola berpikir kreatif itu adalah pola pikir yang lebih mengedepankan high concept dan high trust. Nah, apa sih high concept dan high trust itu? Nah, jadi high concept ini adalah kemampuan menciptakan keindahan secara artistik dan menciptakan emosional dalam rangka mengenali pola-pola dan peluang-peluang, serta menciptakan sesuatu yang indah dan mampu menghasilkan temuan-temuan yang belum dipikir orang lain. Jadi yang dimaksud high concept itulah suatu penemuan yang baru yang belum pernah manusia lain itu ciptakan. Jadi kita membuat gebrakan baru, inovasi baru, itu yang dimaksud high concept itu seperti itu. Dan yang kedua, eh, apa yang sedangkan high touch adalah kemampuan berempati
dan memahami esensi interaksi antar manusia dan menemukan makna-makna. Jadi yang dimaksud dengan hektos itu adalah kepekaan seseorang ya. Mereka itu yang dimaksud hektos itu kayak, oh saya sadar, oh berarti ini mintanya maknanya seperti ini, maksudnya seperti ini, begitu. Emang butuh kepekaan. Nah, jadi terus menurut Howard Gardner dalam bukunya mengemukakan ilmu pola pikir di masa yang akan datang ialah yang pertama pola pikir disiplin, pola pikir menyintesis, pola pikir menciptakan, pola pikir penghargaan, pola pikir etis, dan hanya itu saja. Jadi sumber daya manusia kreatif itu saling berhubungan ya dengan baik dari intelektual, sikap, sifat, itu akan selalu mengasah kemampuan kita dalam mengembangkan keberadaan baru dalam ekonomi kreatif. Nah, yang ketiga adalah kemampuan yang diperlakukan dalam ekonomi kreatif. Nah, jadi Thomas L. Friedman mengemukakan 7 kemampuan wajib yang harus disiapkan oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang pekerjaan apapun dalam hal ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kemampuan berkolaborasi dan menyelaraskan, yaitu kemampuan mengkombinasikan dan menyelaraskan atau mengubah atau mengomposisikan berbagai bidang dan produk barang maupun jasa. Yang kedua adalah kemampuan dalam menyintesis segala sesuatu, yaitu kemampuan untuk mencari perbedaan dan persamaan dari hal-hal yang ada. Yang ketiga adalah kemampuan dalam menjabarkan suatu konteks, yaitu kemampuan untuk menguraikan dan menjabarkan dari suatu konteks ke konteks lain. Nah, yang keempat, kemampuan dalam menciptakan nilai tambah, yaitu kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa pada setiap rantai nilai, mulai dari tahap penyediaan bahan baku sampai dengan purna jual. Yang kelima adalah kemampuan dalam mengadaptasi terhadap lingkungan baru, yaitu kemampuan untuk mengadaptasi, kemudian hasil adaptasinya itu dikembangkan untuk menghasilkan perbedaan dan nilai tambah baru. Nah, misalnya proses benchmark suatu produk ya, atau produk lain lah bisa, atau perusahaan terhadap produk lain. Nah, benchmark adalah suatu proses adaptasi dan pengembangan suatu produk atau usaha untuk menciptakan kebaruan sehingga menghasilkan nilai baru. Nah, yang keenam adalah kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian alam, yaitu kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam agar terjadi keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Kesadaran bahwa ada beberapa sumber daya alam yang berkurang dan habis serta tidak dapat diperbarui, sehingga manusia perlu menjaga keseimbangan dan pengelolaannya. Perlu diketahui ini sangat penting, yang bagian poin ke-6 ini yaitu menjaga keseimbangan alam. Nah, kita juga merawat mereka juga supaya hasilnya itu bisa kita peroleh secara jangka panjang, lebih panjang lagi. Yang ketujuh adalah kemampuan yang handal dalam menciptakan kandungan lokal, yaitu kemampuan yang andal untuk menciptakan sesuatu dari kandungan lokal. Misalnya ya, penggunaan bahan baku industri yang menggunakan kandungan lokal, yaitu bahan baku yang tersedia dalam lingkungannya. Kemampuan ini sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal. Jadi maksud potensi lokal itu kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi kita itu tidak mengambil dari luar. Jadi sehingga barang yang ada di daerah kita itu bisa teralokasikan atau manfaatnya itu benar-benar terasa pada ekonomi kreatif gitu. Nah, yang keempat adalah yang D, sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Nah, jadi sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif ini adalah modal utama dalam ekonomi kreatif. Nah, karena jantungnya ekonomi kreatif adalah kreativitas dan keinovasian. Nah, kreativitas telah mengarah pada konsep berpikir. Kalau kreativitas loh ya, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Itu namanya kreativitas, hal yang baru, munculnya hal yang baru. Terus, sedangkan keinovasian lebih mengarah kepada konsep bertindak seseorang. Nah, jadi dalam hal ini ciri-ciri sumber daya manusia kreatif itu
dari bukunya Yuyun Wirasmita itu ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini meskipun cara tersebut cukup baik. Yang kedua, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan. Lah, jadi seperti itu. Ya, dan yang selanjutnya, sifat orang kreatif itu yang pertama, kepekaan terhadap masalah. Yang kedua, aliran gagasan. Yang ketiga, keaslian. Yang keempat, fleksibilitas. Jadi dalam hal ini sumber daya kreatif itu saling mengaitkan ya. Eh, Baik itu dari kreativitas, keinovasian, bisa kita menganalisis pada perekonomian atau persaingan antar usaha. Kita tuh bisa menganalisis, oh kita bisa di perbandingan, nyari persamaannya, kita cari yang beda, hal yang baru, seperti itu ekonomi kreatif. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.